Ya, eh, baik kita mulai dengan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Ya, ini kalau kita melihat Undang-Undang nomor tentang bangunan gedung ya nomor 28 tahun 2002 itu agak berbeda ya pengertian pemeliharaan dan perawatan. Ini pemeliharaan dan perawatan itu karena sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung ya. Mungkin kalau untuk yang lainnya itu definisi dari pemeliharaan dan perawatan itu berbeda ya. Nah, di sini mengenai pemeliharaan bangunan adalah kegiatan untuk menjaga keandalan bangunan gedung ya beserta sarana prasarananya agar bangunan gedung layak fungsi ya. Ini untuk preventive maintenance ya. Itu pemeliharaan. Jadi menjaga keandalan bangunan beserta sarana prasarananya agar selalu layak fungsi. Sedangkan kalau perawatan itu kegiatan memperbaiki dan atau mengganti ya, baik itu sebagian maupun keseluruhan ya, bangunan gedung, baik itu komponen, bahan bangunannya, sarana prasarananya, tentunya tujuannya agar bangunan tetap layak fungsi ya. Ini sudah mulai kuratif. Artinya kalau pemeliharaan ini untuk pencegahan ya dia dilakukan agar bangunannya tetap layak fungsi. Tapi kalau perawatan mengganti atau perbaikan ya sebagian maupun keseluruhan bangunan gedung. Nah, itu mengenai perawatan ya. Jadi pengertian maintenance and repair itu berbeda ya dengan di mesin misalnya. Nah, pengertian dan maksud ya maupun tujuannya pemeliharaan ini. Nah, ini ya, ini pemeliharaan ataupun perawatan building maintenance-nya itu nanti meliputi komponen arsitektural, komponen struktural, mekanikalnya, elektrikalnya, tata ruangnya maupun tata ruang termasuk tata ruang luar ya. Kemudian tata geraha ya. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan secara berkala ya agar di dalam pemeliharaan bangunan itu tidak terlalu parah ya. Artinya begitu umur bangunan bertambah, maka proses pemeliharaannya itu juga mungkin akan semakin sering dilakukan ya atau perawatannya akan sering dilakukan. Nah, jadi nanti akan diterbitkan sertifikat layak fungsi ya. Nah, di dalam pengoperasional bangunan maka ini yang perlu ya. Artinya persyaratan keselamatan itu dipenuhi, persyaratan kesehatan dipenuhi, persyaratan kenyamanan itu dipenuhi, persyaratan kemudahan itu juga dipenuhi ya. Itu. Jadi di dalam operasionalnya ini harus ya. Bangunan itu harus selamat ya. Bangunan harus sehat. Bangunan harus nyaman. Kemudian untuk mencapai bangunan itu harus mudah. Jadi kemudahan kita melakukan aktivitas di bangunan gedung. Nah, ini ya, ini juga sama pengertiannya ya mewujudkan ini tertib pemeliharaan dan perawatan, kemudian ini efisien dan efektif ya untuk masalah pemeliharaan dan perawatan bangunan. Ya. Nah, tujuan dari pengoperasian dan pemeliharaan gedung itu bisa karena keinginan pemilik gedung, ya. Bisa keinginan pemakai gedung, ya.
Jadi keinginan dari pemilik gedung di dalam pemeliharaan dan perawatan itu ya, ini untuk citra dia gitu ya. Ini karena dia aset dia terpelihara. Kemudian pengembalian investasi, tapi dia berpikir kalau bisa ya biayanya yang ekonomis. Ini keinginan pemilik gedung. Kalau saudara sebagai tenan atau saudara sebagai pemakai gedung, user, maka faktor-faktor ini yang diutamakan. Aman, bangunan itu aman. Enggak mau tahu, yang penting bangunan itu aman. Ketersediaan, ya, segala macam ketersediaan, ya, itu harus terpenuhi. Kemudian nyaman dan prestis. Ya. Nah, prestisnya juga eh, itu berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan. Karena kalau tidak dirawat, ya bagaimana bisa dikatakan bangunannya itu prestis, ya, gitu. Nah, kemudian ada di sisi yang lain adalah tuntutan fasilitas, ya. Ini good operate and maintenance, ya. Kemudian spare part-nya, material, ya itu adalah standar, ya. Tuntutan fasilitas, ya, supaya di dalam pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung itu menjadi sesuatu yang ya berjalan seperti apa adanya. Artinya pemeliharaannya secara rutin. Kemudian ada keinginan dari Pemda ya aman, ketersediaan itu kan. Ini kalau dari Pemdanya ya. Ya, nah ini tujuan dari pengoperasian dan pemeliharaan gedung. Yang jelas begitu gedung dioperasionalkan maka pemeliharaan dan perawatan jalan ya harus dijalankan. Ini kalau ada struktur organisasinya ya pemeliharaan dan perawatan ya, nanti ini maaf kalau struktur organisasi itu orang-orangnya ya. Nah, tentunya ini nanti untuk pencegahan, untuk perbaikan. Siapa sih yang melakukan pencegahan? Siapa yang melakukan perbaikan? Sehingga struktur organisasi mengacu pada pemeliharaan dan perbaikan tadi ya, perawatan tadi. Kemudian kalau pencegahan yang langsung seperti apa, tak langsung siapa nanti yang bertanggung jawab ya, secara objektif, secara subjektif. Kemudian ini monitoring secara terus-menerus ya. Kemudian kalau perbaikan, nah ini untuk meningkatkan ya peran dari bangunan gedung tersebut. Artinya layak fungsinya itu menjadi meningkat. Kemudian kalau dalam kondisi darurat seperti apa proses perbaikannya ya. Itu untuk pemeliharaan dan perawatan. Nah, ruang lingkup kalau di dalam bangunan gedung, pemeliharaan dan perawatan ya tadi ada komponen arsitektural, ada komponen struktural, ada komponen mekanikal, ada komponen elektrikal, tata ruang luar, dan tata geraha. Ini semua harus dilakukan pemeliharaan maupun perawatan. Jadi harus dilakukan pemeliharaan. Ya, apa saja yang perlu dilakukan? Merencanakan pemeliharaan dan perawatan. Jadi enggak asal gitu ya. Pemeliharaan, ya kalau ingat misalnya, ya enggak boleh seperti itu. Jadi sudah direncanakan pemeliharaan plafon berapa minggu sekali, atau pemeliharaan dinding berapa tahun sekali, atau bulan, ya 6 bulan sekali misalnya, dan seterusnya. Perawatan, mungkin perawatan itu yang agak sedikit tidak tepat ya, karena perawatan kan mengganti sebagian. Kita tidak bisa merencanakan, oh itu nanti akan diganti sekian, tetapi paling tidak disiapkan anggaran untuk perawatan. Kalau pemeliharaan jelas, schedule-nya jelas, ya. Pemeliharaan lantai tiap hari, ya. Pemeliharaan kaca, misalnya 1 minggu sekali, misalnya, itu kan jelas. Ini yang harus direncanakan. Kemudian pengusulan anggaran pemeliharaan dan perawatan bangunan itu juga menjadi tanggung jawab dari orang yang ditugasi untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Kemudian juga bisa mengawasi proses pemeliharaan dan perawatan. Mungkin di dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan itu ada pihak ketiga, ya. Ada kalau misalnya pemeliharaan itu
diserahkan pada perusahaan cleaning service misalnya. Perawatan itu ada kontraktor ya, rekanan yang melakukan perawatan. Tetapi orang yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan di bangunan itu atau yang bertanggung jawab ikut di dalam proses pengawasan. Ya, kemudian ikut di dalam melakukan pemeriksaan maintenance record ya, ya. Jadi maintenance record itu harus ada. Ini secara rutin. Sekali lagi, kalau di bangunan gedung suatu proyek, baik itu pemeliharaan, perawatan, atau pembangunan sebuah bangunan, ya, pada proses konstruksi, itu harus tercatat semuanya. Tidak ada katanya-katanya ya. Oh kemarin sudah, itu mana buktinya? Nah, itu dilakukan dengan pemeriksaan maintenance record-nya. Kapan dilakukan perawatan? Kapan dilakukan pemeliharaan? Tertulis, tercatat secara rutin ya, bisa dilihat. Kalau misalnya melakukan pemeliharaan lantai, ya, kapan? Jam berapa? Ya, Senin dilakukan jam berapa? Selasa dilakukan jam berapa? Itu rutin dicatat. Makanya mungkin kadang-kadang saudara melihat ada orang yang membersihkan ruang ATM di depan atau di samping pos satpam kita itu. Setelah bersih dia foto. Nah itu dia kirim ya ke atasan dia, kemudian jam tanggalnya ada ke sana. Ya. Jadi jam sekian, tanggal sekian dilakukan perawatan. Itu bagian dari maintenance records-nya ya. Jadi semua pemeliharaan itu dilakukan record ya. Jadi dicatat. Ini kalau bagian arsitekturnya ya, ini yang eksteriornya ya. Ini bagian eksterior pemeliharaannya. Nah, kalau bangunan-bangunan yang seperti ini tentunya akan ada alat-alat ya, peralatan untuk melakukan pemeliharaan maupun perawatan. Demikian juga yang bagian interiornya. Mungkin kalau interiornya alatnya lebih mudah ya, yang bisa dibawa-bawa. Jadi peralatan yang bisa bergerak ya. Kalau ini kan kalau bergerak ya pakai gondola. Nah, ini harus ada gondolanya kalau bangunan berlantai banyak ya, high-rise building itu seperti itu. Kemudian dinding ya, bangun dinding, pintu jendela luar, penutup atap, lisplang, talang misalnya. Hal yang terjadi misalnya atapnya bocor, dindingnya retak, berlumut, berjamur, pintu jendela rusak atau lapuk. Nah, itu semua kan harus dilakukan pemeliharaan secara rutin. Kalau memang sudah rusak ya berarti harus ada perawatan atau perbaikan ya. Misalnya kalau seperti ini nggak pernah dirawat, masa tumbuh tanamannya. Nah, ini. Proses pemeliharaannya sangat-sangat kurang bagus ya. Kemudian ini lesplangnya copot gitu ya. Misalnya kemudian ada genteng ya seperti ini. Nah, ini proses pemeliharaan yang harus secara rutin ya dilakukan setiap hari ya. Ya, ini yang eksteriornya. Kemudian yang interior dari bangunan, dinding, partisi, penutup lantai, langit-langit, penutup dinding, peralatan saniter, elemen dekorasi, dan sebagainya. Nah, ini bisa saja terjadi dindingnya retak, catnya sudah pudar, lantainya rusak, langit-langitnya rusak, dan sebagainya. Ya, seperti ini. Nah, ini dilakukan pemeliharaan. Kalau perlu ya ini jelas perawatan kalau ini kan. Bukan pemeliharaan, karena mengganti sebagian. Nah, hati-hati kalau keramik itu pada tahun yang berbeda, pasti produknya sudah berbeda. Ya. Jangankan tahun, ya, itu kadang-kadang satu angkatan untuk proses pembakaran dengan pembakaran berikutnya itu sudah berbeda. Ya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Ya. Seperti ini kan juga perawatan, ya, bukan pemeliharaan. Karena mesti dilakukan perbaikan sebagiannya. Kalau ini bisa pemeliharaan karena mungkin disikat saja hilang, ya.
tidak perlu diperbaiki. Ya, seperti ini, ya, ini jelas perbaikan atau perawatan. Ya. Jadi pemeliharaan dan perawatan, kalau ini kan pemeliharaan, karena apa? Bisa ditutup begitu selesai. Ya. Nah ini perbaikan, artinya perawatan, ya, karena dia ada retak ya bagian dindingnya. Ini standar kualitas ruang, nanti dibaca aja. Daur pembaharuan komponen bangunan, ya, tangga itu bangunannya berapa tahun dan sebagainya. Ya, ini bisa dibagi, ada arsitekturnya dan sebagainya. Nah ini misalnya kotor gitu ya, atau kebocoran ya, dam proofing ya. Ini kan mesti dilakukan pemeliharaan. Karena dengan pengecatan itu sudah cukup, tidak perlu dilakukan perawatan atau penggantian atau perbaikan ya. Tapi cukup dengan pemeliharaan saja. Sumber kebocoran ya ini kan mesti dicari ya, bisa dari air hujan, air tanah, air konstruksi ya. Kemudian ada kondensasi, sistem plumbingnya mungkin, kemudian air yang digunakan sehari-hari. Itu sumber-sumber kebocoran. Nah, ini harus dilihat, mungkin perlu dengan waterproofing ya, proses pemeliharaannya supaya airnya tidak rembes ya. Nah, perlu di waterproofing. Ya, seperti ini. Ya. Ini yang jelas bisa nggak dilakukan pemeliharaan dengan cara dicat. Kalau nggak dibongkar, berarti itu perawatan. Artinya ada perbaikan sebagiannya seperti ini. Nah, ini kasus-kasus cukup banyak ya, proses pemeliharaan karena memang tidak dirawat ya. Nah, ini untuk memecahkan satu permasalahan. Misalnya dari dinding bata masuknya air ke dalam dinding bata, ya, kemudian dinding tebal menyerap lebih banyak air, dinding tebal menyimpan air lebih lama dan seterusnya. Bagaimana solusinya? Nah, ini kan melakukan pemeliharaan atau perawatan ya. Kalau perbaikan ini perawatan. Demikian juga untuk dinding dan seterusnya. Catnya seperti apa? Apa cat emulsi atau cat mineral ya. Kemudian kalau kayu misalnya ada cat kayu, kemudian kalau besi ya menggunakan cat besi. Ya, ini cat kayu, ya ini proses pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan pintu dan jendela. Nah, ini kan bisa dilakukan pemeliharaan. Nah, ini pintu ya, solusinya seperti itu. Kemudian kalau struktur kayu ya ini harus diganti, ini jelas. Tidak bisa pemeliharaan, tapi ini perawatan karena mengganti. Ya, baloknya ini harus diganti karena sudah kropos di bagian ini. Ya. Nah, proses penggantiannya kan bisa bermacam-macam, bisa disambung, bisa diganti. Ya, agar yang penting ini layak fungsi ya. Misalnya penutup atap ya. Nah, itu juga ada solusinya. Kemudian kalau pemeliharaan struktur ya seperti ini karena terjadi gempa ya. Terjadi gempa dia masih bisa menahan karena tapi sebagian sudah rontok ya. Ini harus digrouting ya. Harus digrouting ya. Kalau cor ulang juga bahannya juga harus dari bahan grouting ya supaya nempel dengan beton lamanya ya. Kalau tidak kan percuma ya. Ini penyebab-penyebab kerusakan nanti bisa dibaca ya. Nah, pondasi turun ya. Kalau pondasi turun, nah ini mesti jangan sampai terjadi gitu ya. Kolom dindingnya retak ya. Tapi kalau terjadi ya proses perawatannya atau perbaikannya yang memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang besar. Bahkan kalau memang sudah miring ya nggak bisa, ya harus dikosongkan. Itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka di dalam proses pembuatannya, proses konstruksinya harus hati-hati. Ya, proses konstruksi harus hati-hati. Ya, ini karena gempa ya, ini karena gempa. Ini retaknya di sini, retaknya. Ya.
ya, kelihatan ini karena gempa. Ya. Ya, ini perawatan artinya penggantian masih bisa difungsikan atau tidak. Kalau tidak ya dibongkar. Ini karena gempa. Ya. Nah, ini. Makanya diperlukan jaraknya ini ya. Nah, tidak boleh terlalu lebar. Ini akibatnya ini melengkung-melengkung. Tapi kalau ada kan dia ditahan. Ya. Tak ada ini ditahan. Ya. Itu bukti bahwa ya harus kita lihat ya seperti itu. Ya. Ini ya ini terlalu langsing ya. Tapi karena hanya menahan atap saja ya nggak ada masalah. Nah, ini ya ini ya, diretak begini karena ini numpunya di mana? Kalau ini numpunya. Makanya akan terjadi keretakan-keretakan yang seperti itu. Ya ini sudah cukup lama diambilnya, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita ya terhadap beban gempa. Ya. Hubungannya bagus apa enggak? Kalau enggak ya seperti ini retaknya. Ya. Nah ini juga patah gitu kan. Ya jelas ini akan turun gitu ya. Nah ini kan nggak benar gitu ya proses pembuatannya. Nih hubungan antara ini ya bata dengan kolomnya. Nah, kita lihat dia akan retak di sini ya. Makanya ini harus diperbaiki proses pembuatan dinding batanya ya harus masuk sehingga ikut kecor gitu ya. Kalau enggak ya ini harus diberi pen ya, harus diberi pen. Kalau ini kolomnya kolom struktur. Nah, ini banyak terjadi ya keretakan-keretakan yang harus dilakukan perbaikan pada saat terkena gempa ya. Itu seperti itu. Nah, ini makanya harus betul-betul pada proses konstruksi itu hati-hati ya. Jangan menyepelekan ya. Itu gambaran-gambarannya. Ya, bisa karena keretakan, bisa karena spaling ya. Nah, ini metodenya ya untuk perbaikan. Bagaimana caranya ya untuk melakukan perawatan atau perbaikan ya. Nah, kalau retak pada struktur beton ya kita harus lakukan grouting ya. Tidak boleh langsung ditambal begitu saja. Digrouting dengan kualitas yang sama dengan betonnya. Misalnya betonnya K250 ya groutingnya harus K250. Kalau non struktural ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang struktural ini ya atau struktur ini harus hati-hati. Nah, kemudian lakukan perbaikan ya untuk yang retak pada struktur atau pada non struktur tadi ya. Ini mengenai pemeliharaan dan perawatan. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian metode dan material perkuatan ya. Kalau bisa kita perpendek bentangnya kalau dia melengkung gitu ya karena bentang besar, tapi ukuran B dan H-nya itu tidak mencukupi. Nah, sebenarnya kalau dihitung ya tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Kalau dihitung ini ada penurunan dan seterusnya ya nanti dibaca proses ini pemeliharaan dan perawatan khususnya pada saat terjadi kerusakan yang harus dilakukan perawatan atau perbaikan ya ini ya ya nanti ini hanya pemeriksaan saja menggunakan apa ya di situ ada tapi yang intinya tadi ya bahwa proses pemeliharaan
dan perawatan itu harus ada organisasi yang memang menangani tentang pemeliharaan dan perawatan. Ya. Oke, ada yang ditanyakan mengenai pemeliharaan dan perawatan? Ya, ini soalnya pada tutup kamera semua gitu ya. Jadi repot ini ada apa enggak orangnya, cuman setor nama saja gitu ya. Ya nanti kan bisa dibaca ya. Itu mudah kok eh, materinya ya. Dibaca itu sekali aja sudah tahu ya prosesnya, cara-caranya dan sebagainya. Sehingga kalau saudara akan melakukan pemeliharaan dan perawatan itu bisa dengan mudah. Intinya bahwa pemeliharaan itu rutin ya. Apakah pemeliharaannya rutin setiap hari? Ya, misalnya kalau lantai kan harus dipel setiap hari. Maka proses pemeliharaannya setiap hari gitu ya. Kalau dinding kan tidak setiap hari dicat gitu ya. Mungkin 6 bulan sekali ya. 6 sampai 1 tahun sekali dilakukan pengecatan. Bisa jadi kalau itu di bagian dalam ya proses pemeliharaannya bisa 6 sampai 1 tahun. Maaf, bisa 1 sampai 2 tahun baru dilakukan pengecatan. Tapi kalau di luar itu harus lebih sering. Karena apa? Di luar kan terkena sinar matahari, kemudian terkena air hujan, ya bergantian. Sehingga kalau tidak dilakukan pemeliharaan dalam jangka waktu yang pendek, itu dikhawatirkan ada tadi lumut, ya jamur dan sebagainya. Jadi paling enggak 3 sampai 6 bulan itu dilakukan pemeliharaan. Kalau perbaikan atau perawatan itu tergantung kondisinya ya. Artinya struktur atau bagian dari bangunan itu ada yang rusak atau tidak. Kan kita tidak bisa prediksi ya. Tetapi karena walaupun kita tidak bisa memprediksi kerusakan-kerusakan untuk melakukan perawatan, tetapi tetap kita siapkan dana ya kalau terjadi hal di luar kendali kita, misalnya terjadi kerusakan. Kalau tidak disiapkan dana, terus dari mana dananya? Kalau pemeliharaan jelas Anda bisa ngitung gitu ya. Proses pemeliharaan lantai, pembersihnya, cairannya itu satu box itu untuk berapa hari kan ketahuan. Tinggal sekian dihitung aja sekian hari. Atau luasan ya. Satu bungkus, satu box itu untuk luasan sekian ratus meter persegi. Ya, gedungnya ada berapa ribu. Nah, tinggal dikali saja. Selama 30 hari misalnya. Nah, itu jelas, bisa dihitung. Tapi kalau pemeliharaan, ya kita nggak bisa memprediksi lantainya retak. Kita nggak bisa memprediksi krannya rusak. Ya. Tetapi tetap kita siapkan dana untuk perawatan atau perbaikan tadi. Misalnya terjadi kerusakan pada ME-nya, misalnya liftnya nah, mengalami kerusakan, itu kan nggak bisa ditunda. Kalau ditunda gimana mau naik? Liftnya 2, satu rusak, kan satu, antrinya panjang gitu ya. Maka harus disiapkan dana pemeliharaan atau perawatan, maaf, dana perawatan atau perbaikan. Kalau pemeliharaan secara rutin ya insya Allah kalau pemakaiannya normal itu nggak ada masalah.
Misalnya, pemeliharaan setiap bulan harus dilakukan pengecekan. Pemakaiannya normal, ya, nggak ada masalah. Artinya tidak melebihi beban, gitu kan. Kalau melebihi beban, ya itu berarti harus dicek kan kabel-kabelnya. Benar nggak kabelnya? Masih utuh ya. Kalau retak kan harus diganti. Nah, itu perawatan. Ya. Itu. Jadi kalau pemeliharaan itu secara rutin, dalam arti waktunya yang sama. Kalau dilakukan pemeliharaan seminggu sekali, ya seminggu sekali harus. Tidak boleh kemudian 2 minggu. Tidak boleh kemudian 1 bulan. Itu nanti akan mempengaruhi proses perawatan. Karena bisa jadi perawatannya menjadi lebih cepat. Perbaikannya menjadi lebih cepat. Karena apa? Pemeliharaannya yang tidak teratur. Lantai tidak dipel selama seminggu, kayak apa itu? Ya, ya orang kan tidak nyaman, tidak layak fungsi, tidak layak pakai ya bangunan itu. Jadi kalau lantai setiap hari harus setiap hari. Pemeliharaan wastafel setiap hari harus setiap hari. Ya. Atau misalnya 3 hari sekali, ya 3 hari sekali. Kloset 3 hari sekali misalnya harus 3 hari sekali. Kan kondisi dari masing-masing kan berbeda-beda. Mungkin yang menggunakan juga beda, maka proses pemeliharaannya juga berbeda. Jadi kalau pemeliharaan harus sesuai dengan perencanaan, ya. Artinya rutin, tidak boleh sekarang 2 hari sekali, besok 4 hari sekali, besoknya 6 hari sekali, kemudian balik lagi ke 2 hari sekali, enggak. Kalau 2 hari sekali ya 2 hari sekali, terus rutin. Perawatan atau perbaikan yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi bisa juga kita prediksi kalau kita tahu umur dari peralatannya. Misalnya krannya ini sudah 1 tahun ini, berarti waktunya ganti misalnya. Lifetime-nya berapa kran itu? Ya. Lampu, wah ini lifetime-nya lampunya 5.000 jam. Ini sudah berapa jam? Sudah berapa bulan? Nah, sudah tahu. Berarti akan ada penggantian kohlam atau lampu. Ya. Demikian seterusnya. Jadi kalau perawatan atau perbaikan kita bisa prediksi atau bahkan tidak bisa diprediksi. Karena tiba-tiba saja rusak. Ya, lantai yang biasanya tidak menggelembung gitu ya, tiba-tiba lantainya menggelembung, kan harus dilakukan perbaikan atau perawatan. Jadi saudara harus tahu bahwa ini dilakukan pemeliharaan, ini dilakukan perawatan atau perbaikan. Misalnya baloknya melengkung, nggak bisa dilakukan pemeliharaan. Melengkung, balok itu normalnya datar kan balok, normalnya datar. Tapi kalau baloknya sudah melengkung ke bawah, nah itu berarti gagal. Dilakukan perbaikan atau perawatan. Ya. Nanti akan ada proses pemeliharaannya bagaimana, proses perawatannya seperti apa. Nanti di materi berikutnya. Ya. Ini pengertian dulu bahwa pemeliharaan dan perawatan itu ada perbedaannya. Kalau perawatan itu perbaikan, ya. Kalau pemeliharaan hanya melakukan pemeliharaan supaya bangunan layak fungsi. Kemudian pemeliharaan dan perawatan itu bisa dalam sebuah bangunan, bisa eksterior, bisa interior, ya, bisa arsitekturnya, bisa ME-nya, bisa plumbingnya, nah, macam-macam, bisa listriknya. Intinya semua harus dilakukan pemeliharaan. Nah, pada saat sebelum pandemi COVID itu Anda sudah bisa merasakan kan kadang-kadang AC-nya panas. Harusnya kan ruangannya dingin, tapi ternyata ruangannya panas karena AC-nya kurang pemeliharaan. Pemeliharaannya tidak rutin. Ya.
Kalau untuk umum yang digunakan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, ya 3 bulan sekali harus dilakukan pemeliharaan. Ya. Dibersihkan, dicek freonnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk rumah tinggal itu ya tadi keputus ya. Jadi kalau rumah atau bangunan tidak dilakukan pemeliharaan, maka nanti proses perbaikannya akan lebih cepat. Ya, yang harusnya lifetime-nya itu misalnya 1 tahun, mungkin 6 bulan harus dilakukan perbaikan karena tidak pernah dipelihara atau pemeliharaannya tidak rutin. Kalau menggunakan pihak ketiga itu pasti tertib karena kita bisa komplain kalau pihak ketiganya tidak tertib. Ya, misalnya toilet, kenapa toiletnya kotor gitu kan? Kita lihat maintenance recordnya. Oh ini setiap hari dilakukan pemeliharaan. Kenapa bisa hitam klosetnya? Kloset jongkoknya bisa hitam di tempat injakan itu. Oh ternyata setelah dilihat, oh itu karena sering dibersihkan menggunakan cairan, maka lapisan tipis emailnya bukan email ya, email dari lapisan itu menjadi aus sehingga terlihat aslinya tanah liatnya gitu ya. Makanya kalau melakukan pemeliharaan jangan setiap hari menggunakan cairan pembersih yang dari zat kimia gitu ya. Ya cukup dengan air dan sikat saja gitu ya. Disikat pakai air gitu ya, guyur air, sikat, guyur air, sudah. Sehingga tidak ada zat kimia di situ. Kalau misalnya saudara setiap hari atau 3 hari sekali pakai porstek, ya hancur itu porselennya. Ya, lapisan tadi, emailnya tadi, lapisan tipisnya tadi rontok sehingga menjadi hitam-hitam. Nah, ternyata hitam itu bukan kotoran, tapi karena sering menggunakan zat kimia. Contohnya merek dagang Porstek misalnya. Porstek itu mungkin 3 bulan sekali, ya. Kalau sudah terlalu bandel kotorannya, boleh. Tapi kalau 3 hari sekali dibersihkan, rasanya nggak perlu Porstek, ya, atau semacamnya, ya. Jadi merek dagang semacam itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena proses pemeliharaannya hanya menggunakan air dan sikat, ya. Demikian juga dindingnya, dinding kamar mandi, ya. Ya, 3 hari sekali atau paling lambat seminggu sekali misalnya. Nah, itu juga perlu hanya menggunakan cairan sabun misalnya ya. Kalau di kloset kan jangan gunakan sabun, tapi cukup air bersih saja. Tapi dinding boleh ya. Kemudian disikat atau pakai pembersih piring itu ya. Kan ada pembersih piring ya kita beli tapi khusus untuk dinding kamar mandi. Itu juga akan bersih. Nggak perlu menggunakan cairan pembersih. Karena contohnya di gedung B ya, di jurusan sipil ya, itu kan juga klosetnya kan ada item-item. Tadinya kenapa? Saya komplain terus terang tadinya, tapi setelah dilihat, oh ini bukan ini karena setiap membersihkan 2 atau 3 hari sekali itu menggunakan cairan pembersih kimiawi ya. Harusnya tidak perlu. Itu proses pemeliharaan. Tujuannya apa? Supaya bangunannya layak fungsi.
Ya bayangkan kalau kelas gitu nggak pernah dipel, atau kelas tidak pernah disapu, sampahnya berantakan gitu. Emang enak, saudara, kuliah dengan sampah, ya, campur sampah kan enggak. Nah, itu proses pemeliharaannya yang tidak bagus, ya. Harus rutin setiap hari. Mau pagi, mau siang, atau malam, itu tetap dibersihkan. Jadi tidak ada alasan karena ruangan ini dipakai dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Nah, sebelum jam 8, jam 7 kan bisa, ya, dibersihkan, disapu, dipel sampai jam 8. Wah, kita membersihkannya ada 20 ruangan, hanya satu orang. Itu paling juga waktunya 2 jam. Ya datang jam setengah 6 pagi, sehingga setengah 8 selesai. Jam 8 digunakan. Bisa juga separuh pagi, separuh, 10 ruang pagi, 10 ruang sore, setelah jam 8 malam. Nah, itu kan bisa dilakukan pembersihan. Jadi tidak ada alasan-alasan seperti itu. Yang penting rutinitas, ya, kalau pemeliharaan itu rutinitas sesuai dengan aturannya. Dalam arti, kalau membersihkan kamar mandi, wastafel, kloset, bidet, urinal, ya nggak setiap hari. Setiap hari bersihkan pakai zat kimia, ya sudah hancur itu. Ya. Zat kimia bisa 3 bulan sekali, tapi menggunakan air 2 hari sekali misalnya, atau 3 hari sekali. Kan kita bisa lihat. Itu yang penting rutinitas dari pemeliharaan. Sedangkan kalau perawatan itu ya kita bisa prediksi, bisa juga tidak. Ya. Jadi begitu melihat ada yang bocor, mesti diganti. Nah, padahal kemarin baru baru diganti kapan? 1 bulan yang lalu. Nah, kenapa kok 1 bulan yang lalu diganti, sekarang sudah bocor lagi? Berarti ada masalah. Itu masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, maintenance record itu sangat diperlukan, ya. Di situ ada, ya, di bagian pemeliharaan perawatan itu ada maintenance record. Itu bisa macam-macam, mungkin tiap perusahaan berbeda-beda. Nah, kalau saudara masuk toilet, kemudian di belakang pintu ada catatan, ada kantong plastik, kemudian ada catatan di situ, tanggal, hari, tanggal, jam. Nah, itulah maintenance record. Harusnya di kelas-kelas itu AC juga ada maintenance recordnya di situ. Sehingga setiap orang bisa melihat, loh ini sudah 1 tahun kok tidak dipelihara, harusnya kan 3 bulan sekali. Ah, pernah terjadi di jurusan akuntansi, ya, itu toiletnya mampet. Gitu. Sudah dibongkar, sudah diperbaiki, 1 bulan kemudian mampet lagi. Saya tanya, kenapa itu? Ini baru diperbaiki Pak 1 bulan yang lalu, mana buktinya? Nah, mereka nggak tahu. Ya percuma gitu. Tapi kalau ada maintenance record, ya, oh ini baru 3 minggu Pak, mana maintenance recordnya? Ini dilihat, oh iya 3 minggu. Mampet lagi, perbaiki, bongkar, perbaiki. Nah kemudian 1 bulan mampet lagi. Nah, kita lihat kenapa bisa mampet itu. Karena kalau kita mempunyai maintenance record. Kalau kita nggak punya maintenance record, ya hanya katanya. Oh, seingat saya. Ya kira-kira sudah 3 bulan, ingatnya baru sebulan. Artinya, oh sebulan yang lalu. Ternyata dilihat anggarannya, wah ini kamu 3 bulan yang lalu kok kita bayar orang bongkar itu. Berarti bukan 1 bulan dong, gitu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu solusinya. Oh ternyata kebetulan di situ banyak perempuannya. Kok mampet terus gitu loh. Dan itu di toilet perempuan. Ah, kita tahu. Ah, penyebabnya ini. Ah, kan harus ada solusinya. Kalau enggak nanti setiap bulan kita ganti terus, ya, bongkar kloset terus, ya. Sehingga ada solusinya. Tapi kalau kita tidak punya maintenance record, ya sulit gitu ya. Ya tidak pernah tercatat, kok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pagi-pagi misalnya saudara ke kampus, lihat itu ada ibu-ibu yang lagi membersihkan
ATM, ya, ruang ATM di samping satpam itu. Setelah dia bersihkan, dia pel, setelah itu dia foto. Nah, itu maintenance. Dia punya maintenance recordnya. Kan di foto itu kelihatan tanggal berapa, jam berapa. Itu dikirim, nanti ditulis di kantornya, tanggal sekian, jam sekian pemeliharaan ini. Besok lagi ya, ada yang perlu diperbaiki enggak? Oh tidak, berarti kondisinya baik, baik, baik. Yes, terus. Itu untuk eh, maintenance recordnya. Ya. Sehingga tercatat. Kalau pemeliharaan tercatat, perawatan juga tercatat. Ya, jadi perlu perawatan enggak? Perlu perbaikan enggak? Perlu. Makanya kemudian dilakukan perbaikan penggantian keran tanggal berapa penggantian kerannya. Keran di situ lagi bocor lagi atau jebol lagi. Kenapa? Nah, kita lihat kualitas kerannya. Kualitasnya bagus. Pakai merek dagang Kids misalnya, itu paling bagus. Kok bisa jebol? Ah, berarti penggunanya. Kita tahu, oh ini 2 minggu lalu baru diganti, sekarang sudah jebol. Kita lihat tabiat atau habit dari penggunanya seperti apa, gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu kalau semua terrekod semua, ya. Sekali lagi, kalau nanti saudara di lapangan, baik pada saat konstruksi, pasca konstruksi, melakukan pemeliharaan dan perawatan, itu harus tercatat hitam di atas putih. Tidak bisa katanya-katanya. Ya. Seperti kemarin hari Minggu kejadian, Minggu malam, truk itu di proyek Politeknik, itu tanahnya sampai mengotori jalan. UI komplain, difoto oleh UI terus dikomplain. Nah, kita tahu ada bukti ya. Jadi jangan kemudian komplain itu gimana bikin, nah, buktinya mana? Ya, difoto. Ya. Termasuk kalau saudara asistensi, ya. Asistensi sudah ACC, ya. Buktinya mana? Karena ada lembar asistensinya. Saudara bisa sampaikan, Pak, maaf yang kemarin ini Bapak sudah setuju. Mana lihat catatannya? Oh, oh ya. Oh berarti jangan yang ini yang diganti yang gitu kan. Jadi jangan ya sudahlah, cuman ngomel aja gitu. Wah, kemarin udah ACC sekarang dibongkar lagi. Lah buktinya mana gitu. Ya. Nah, komplainnya ke pembimbingnya. Ibu, mohon maaf kemarin ini sudah di ACC, Ibu. Bebannya sekian. Mana? Ini. Kemarin asistensinya ini, Ibu sudah tanda tangan, sudah ACC. Ada rekodnya. Kalau tidak ada rekodnya, ya mana kamu ngomong aja gitu. Ya kalah gitu ya. Tapi kalau ada rekodnya, sampaikan rekodnya. Nanti pembimbing akan, oh ya, mohon maaf, saya kurang teliti kemarin, harusnya ini. Ya, itu kan ada perbaikan, tetapi ada permohonan maaf karena apa kurang teliti misalnya. Gitu. Jadi ada rekodnya ya, semua itu ada rekodnya, semua ada rekod. Kalau enggak, ya susah. Gitu ya. Ya percayaan sih ya. Misalnya kembalikan buku juga nggak harus ini ya, kita foto ya. Ini saya udah nyerahin buku ya. Nah, di foto biar untuk bukti ya, nggak perlu gitu. Sama temen masa udah dipercaya. Iya, gua udah balikin ya. Udah diterima ya udah gitu ya. Terus kalau saudara ngirim barang melalui apa? Gosen ya. Itu kan difoto sama tukang ojolnya, ojek online-nya itu ya. Atau gosennya itu kan difoto, fotonya dikirim ke kita kan yang ngirim. Oh, sudah diterima. Bukti bahwa ini sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, itu termasuk hal-hal yang perlu gitu, harus ada bukti gitu ya. Karena jangan sampai nanti nggak nyampe ke tujuannya, dikomplain gitu kan. Karena memang tidak disampaikan gitu kan. Itu bisa aja kan kalau misalnya Anda ngirim emas 100 gram gitu kan. Nah, emas 100 gram berapa? 500 juta ya.
Kemudian tidak disampaikan kan, makanya dia foto gitu kan. Ini bukti bahwa dia sudah sampai. Jadi sekali lagi pemeliharaan perawatan butuh rekor ya, direkod, dicatat, bisa berupa foto, bisa berupa tulisan bahwa itu sudah dilakukan pemeliharaan, itu sudah dilakukan perawatan atau perbaikan pada tanggal, jam, hari ya sudah. Kalau yang lainnya tadi materi itu bisa dibaca ya, tapi intinya adalah itu. Tujuannya agar bangunan layak fungsi. Pernah itu di gedung apa, di ruang berapa, gedung B, lampu ya, lampu TL, lampu neon itu ya, tube light TL itu ya menggantung tinggal satu. Jadi satu sisi tergantung, satu sisinya sudah lepas. Nah, itu harus segera. Karena kalau enggak, sama mahasiswa difoto, disampaikan ke kajurnya. Nah, segera bisa ya, langsung ditindaklanjuti. Nggak apa-apa, itu karena untuk apa, keselamatan bersama. Bayangkan kalau satunya putus menimpa kepala, ya kalau menimpa kepala pas armaturnya saja mungkin cuman benjol ya, tapi kalau pecah lampu neonnya, tube light-nya, lampu TL-nya nancep gimana? Kan bisa apa biayanya luar biasa besarnya karena harus dijahit dan sebagainya. Ya. Ya, itu nggak apa-apa kalau hal yang semacam itu direkod, difoto, sampaikan. Nah, jadi itu untuk pemeliharaan dan perawatan. Nanti di peralatannya juga bisa dibaca, di peralatannya itu ada gondola kalau itu high rise building ya. Tapi kalau low rise building bisa masih menggunakan misalnya 3 lantai, ya menggunakan scaffolding masih bisa. Tapi kalau sudah high rise building 10 lantai atau 6 lantai ke atas ya itu agak susah ya. Kan ada low rise building, medium rise building dan high rise building. Jadi kalau sudah high rise building ya harus punya gondola. Kalau di saudara tidak menggunakan gondola ya catatan saja bahwa ini tidak menggunakan gondola. Harusnya menggunakan gondola karena high rise di atas 6 lantai ya. Jadi 7 atau 8 lantai itu harus ada gondolanya. Karena gondola bebannya dibebankan ke plat, balok, dan kolom paling atas. Kemudian ke bawahnya kan sama di kolomnya. Kemudian pondasi. Kalau saudara tidak ada ya dicatat saja bahwa ini belum diperhitungkan beban gondola. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk pemeliharaan dan perawatan?